Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan sosial. Saya Mesaro dan ada rekan saya Siti Aiza dan Nur Miftahul Huda Al-Farhani. Pendekatan sosial. Pendekatan sosial mengutamakan hubungan antar individu dengan masyarakat dan memusatkan perhatiannya kepada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Pendekatan sosial berangkat dari dua asumsi. Yang pertama, masalah-masalah sosial diidentifikasi atas dasar kesepakatan yang diperoleh dalam proses sosial dan menggunakan prinsip sosial pula. Kedua, proses-proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan untuk memperbaiki masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terus-menerus. Berdasarkan dua asumsi di atas, maka konsekuensi penggunaan metode pembelajaran IPS di SD harus membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan hubungan dengan masyarakat yang pada gilirannya kelak akan mampu membangun masyarakat dan mampu mengadakan hubungan antar pribadi. Tahap-tahap penerapan metode inquiry. Yang pertama, tahap orientasi. Siswa dengan bantuan guru mengambil dan menetapkan masalah sosial yang dijadikan pokok pembahasan. Masalah sosial hendaknya masalah yang betul-betul menarik dan memerlukan pemecahan secepatnya. Kemudian, siswa dengan bantuan guru merumuskan masalah sosial dan membatasi ruang lingkup permasalahannya. Yang kedua, tahap menguji. Siswa bersama guru menyusun hipotesis. Hipotesis ini sebagai acuan dalam usaha pemecahan masalah. Hipotesis yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama valid, yaitu menguji apa yang seharusnya diuji. Yang kedua, kompatibilitas, yaitu adanya kesesuaian antara hipotesis dengan generalisasi pengalaman siswa atau guru yang telah diperoleh sebelumnya. Yang terakhir, mempunyai hubungan dengan peristiwa yang telah terjadi agar dapat diadakan pembuktian. Tahap yang ketiga yaitu tahap definisi. Siswa mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah yang terdapat pada hipotesis. Yang keempat, tahap eksplorasi. Siswa mengadakan pengujian hipotesis dengan logika, deduksi, dan mengembangkan hipotesis dengan implikasi dan asumsi-asumsinya. Yang kelima, tahap pembuktian hipotesis. Siswa melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengumpulan data melalui metode-metode pengumpulan data sesuai dengan masalah yang dibahas. Setelah data memenuhi syarat, kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Demikianlah suatu hipotesis diuji secara empirik untuk dipastikan hipotesis diterima atau ditolak. Yang keenam, tahap generalisasi. Siswa dengan bantuan guru menyusun pernyataan yang benar-benar terbaik untuk pemecahan masalah. B. Menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang berlandaskan pendekatan sosial. Yang pertama, kompetensi, kemampuan memahami keadaan penduduk dan pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, pokok bahasan. Pokok pembahasan penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, hasil belajar. Ada 2 poin. Yang pertama, mengidentifikasi keadaan penduduk di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, indikator ada beberapa poin. Yang pertama, menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, penggolongan, persebaran, dan kepadatan penduduk di Indonesia. Yang kedua, menginterpretasi berbagai grafik penduduk. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk, sebab, dan akibat perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia. Yang kelima, menguraikan pengertian pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat. Yang keenam, menjelaskan sistem pemerintahan
demokrasi, yang terakhir memberikan contoh tugas dan tanggung jawab pemerintahan terhadap masyarakat. Setelah kita memahami hal-hal di atas, maka langkah selanjutnya adalah sebagai Yang pertama tahapan orientasi, yang kedua tahapan hipotesis, dan yang ketiga tahapan definisi, yang keempat tahapan eksplorasi, dan yang kelima tahapan pembuktian hipotesis, dan yang keenam tahap generalisasi. Kesimpulannya yaitu metode pembelajaran IPS SD berbasis pendekatan sosial menekankan keterlibatan aktif siswa yang memahami hubungan sosial, nilai masyarakat, dan keterampilan hidup. Metode seperti diskusi kelompok, role play, diskusi kasus, simulasi, dan project based learning membuat siswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan membangun karakter seperti toleransi dan empati, menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan yang nyata. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.